بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد باب لا يرد من سأل بالله. Dalam bab ini menjelaskan tentang azamatullah subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang maha agung. Tidaklah seseorang yang menjadikannya sebagai wasilah dalam hajatnya tertentu, melainkan tidak sepantasnya bagi seorang untuk menolaknya. Apakah seseorang yang hendak berlindung diri, lalu dia menggunakan nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia telah berlindung diri dengan Al-Azim, Allah Azza wa Jal yang maha agung. Demikian pula dalam hal meminta. Tatkala ada seorang yang meminta dan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dalam permintaannya tersebut, maka tidak sepantasnya untuk ditolak, sebab dia telah meminta dengan menggunakan nama Allah Azza wa Jal Al-Azim yang maha mulia. Dalam hal ini Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menyebutkan di dalam babnya, bab la yuraddu, tidaklah ditolak permintaan orang yang meminta dengan menyebut Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan menyebut Allah, apakah dengan lafzul jalalah, lafaz Allah itu sendiri, atau yang semisalnya yang dimaksudkan kepada zatullah, seperti yang telah kita sebutkan pada hadis yang terdahulu, kisah 3 orang yang diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala, al-abras, wal-aqra' wal-a'ma. Maka tatkala malaikat yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut
datang dan mengatakan, as'aluka billadzi a'taka kada wa kada. Aku meminta kepadamu billadzi, dengan nama yang telah memberikan padamu demikian dan demikian. Malaikat ini tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang dimaksudkan adalah zatullah. Maka di sini menunjukkan bahwa perkataan man sa'ala billah, perkataan billah tidak dimaksudkan lafaz Allah itu sendiri. Namun kalau dia menggunakan lafaz yang lain, birrahman, birrahim, atau yang lainnya yang dimaksudkan kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka telah tercapai maksudnya. Maka dalam hal ini, ikhwani fiddin azakumullah, meminta sesuatu dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua bahagian. Ada permintaan dengan menyebut nama Allah dalam bentuk permintaannya. Tatkala dia hendak meminta sesuatu. Seperti yang telah kita sebutkan dalam hadis, 3 orang yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti perkataan seorang, as'aluka billah la tu'tini kada wa kada. Aku meminta kepadamu sesuatu karena Allah, dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada sirahnya, pada bentuk permintaannya, dia menjadikan nama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tawassul. Jenis yang kedua, yang dimaksud dengan meminta dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu meminta berdasarkan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan syariat. Yani dia meminta sesuatu karena dia memiliki hak dalam syariat tersebut. Dan diperbolehkan oleh syariat bagi dia untuk meminta. Seperti orang yang miskin, tatkala dia meminta kepada pemerintah misalnya sedekah, ataukah kepada sebagian dari kaum muslimin. Termasuk pula di antara meminta adalah bertanya, soal bermakna talabul jawab, pertanyaan. Ini juga termasuk dalam makna soal. Bertanya tentang masalah agama. Ini juga termasuk dalam makna as-su'alu billah, tentang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini, ikhwani fiddin azakumullah, menunjukkan terjadinya beberapa makna dalam makna as-su'alu billah, yang dari situ pula akan berbeda pula dari sisi ahkam, dari sisi hukum. Adapun berkenaan tentang bertanya dalam permasalahan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, yang demikian ini perkara yang disyariatkan adalah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Tatkala mereka menemukan suatu permasalahan, problem, mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka tanyakan permasalahan-permasalahan mereka. Bahkan ini merupakan hal yang dianjurkan dan hendaklah bagi seorang yang jahil untuk bertanya kepada alim. Min babi qaulillahi azza wa jalla, fas'alu ahla dzikri in kuntum
la ta'lamun. Bertanya kepada ahlu dzikr apabila kalian tidak mengetahui. Yang tercela dalam hal ini berkenaan tentang bertanya adalah at-takalluf. Berlebih-lebihan, tanattu'. Terlalu berlebih-lebihan di dalam mempertanyakan permasalahan agama. Sampai dalam permasalahan-permasalahan yang tidak dibahas oleh para sahabat, mereka pun pertanyakan. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama halakal ladzina man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim." Sesungguhnya telah binasa orang-orang sebelum kalian disebabkan karena terlalu banyaknya mereka bertanya. Dan di dalam sahih al-Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah, "Inna Allah azza wa jalla yarda lakum thalathan wa yaskhatu lakum thalathan." Allah Subhanahu wa taala senang kepada kalian terhadap 3 perkara dan murka terhadap kalian dalam 3 perkara. Di antara 3 perkara tersebut, karihalakum qila wa qala wa kasratus su'al wa idha'atul mal. Allah Subhanahu wa taala membenci kalian al-qil wal qal wa kasratus su'al. Di antara maknanya adalah terlalu banyak bertanya dalam perkara-perkara yang semestinya tidak perlu untuk ditanyakan. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubda lakum tasukum. Maka ikhwan fiddin azakumullah, ini berkenaan tentang bertanya dalam permasalahan-permasalahan dibutuhkan. Adapun berkenaan tentang masalah meminta. Asal hukum meminta itu sendiri adalah suatu hal yang tercela, sangat dibenci, dan bahkan sebagian dari kalangan para ulama mengharamkan. Disebabkan karena seorang yang meminta, dia telah meletakkan dirinya di tempat yang rendah. Al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Oleh karena itu para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, termasuk yang mereka baiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, alla yas'alun nasa syai'an, agar kemudian jangan mereka meminta sesuatu apapun kepada manusia. Jangan mereka meminta sampai kepada sesuatu yang jatuh, tongkat misalnya, jatuh milik dia. Maka merupakan perkara yang afdal bagi dia untuk dia sendiri yang turun, lalu kemudian dia yang mengambilnya. Dia yang mengambilnya. Agar kemudian dia tidak memiliki minnah terhadap yang lain. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari hadis Thauban, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man takaffala li alla yas'ala an-nasa syai'an fa atakaffala lahu al-jannah." Siapa di antara kalian yang menjamin dirinya untuk tidak meminta sesuatu apapun kepada manusia, maka saya akan menjamin baginya surga. Maka Thauban radhiyallahu taala anhu mendengarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, kata beliau, aku ya Rasulullah. Fakana la yas'alun nasa syai'an. Ala Thauban radhiyallahu taala anhu, beliau tidak meminta
sedikit pun pada manusia. Ini merupakan keutamaan. Ini merupakan fadilah. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal insana la yazalu yas'alun nas hatta ya'tiya yaumal qiyamati wa ma fi wajhihi muz'atu lahmin." Sesungguhnya seorang manusia terus saja meminta kepada orang lain sampai dia nanti datang pada hari kiamat dalam keadaan pada wajahnya tidak terdapat sepotong pun daging, yang menunjukkan kehinaan. Sehingga para ulama menyatakan hendaklah seorang muslim untuk tidak meminta, merendahkan dirinya, kecuali dalam kondisi darurah. Kecuali dalam kondisi darurah, dia memang butuh, dia miskin, fakir, ma 'inda syai' ya'kulu fi dhalika al-yawm, dan yang semisalnya, sementara dia tidak mampu bekerja, baru dia meminta. Wa illa ya akhwan, fal aslu fi hadha dhammul mas'alah. Tercela seorang itu meminta. Dan Syekhuna Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala, beliau telah mengarang kitab khusus tentang permasalahan ini dengan judul Dhammul Mas'alah, tercelanya meminta, sebagai bantahan terhadap sebahagian dari kalangan kaum muslimin wahumul hizbiyun, yang merendahkan diri mereka, yang menjatuhkan diri mereka dalam kerendahan, meninggalkan talabul ilm dan asyik mencari dana ke sana dan kemari. Naam. Sementara dalam talabul ilm mereka tinggalkan yang mereka dahulu mulia dengan kemiskinan mereka, namun mereka duduk di majlisul ilm, mereka duduk di ma'had, masya-Allah, yastafid katsiran min ad-durus, mendapatkan faedah sekian banyak dari pelajaran dengan kemiskinannya, dan ini adalah kemuliaan bagi dia. Namun tatkala dia keluar dari ma'had, lalu menyibukkan dirinya mencari dunia sana dan kemari, cari harta, maka Allah Subhanahu wa taala menghinakan mereka. Allah menghinakan al-hizbiyyin disebabkan karena hammuhum ad-dunya, minta dana kepada fulan, hubungan dengan jam'iyah fulan, akhirnya terpaksa harus melepaskan manhajnya hanya disebabkan karena muamalahnya terhadap sebagian orang-orang yang memiliki duit. Allahul musta'an. Oleh karena itu Syekhuna Al-Wadi rahimahullah ta'ala selalu memberikan nasihat. Kata beliau, fa innani ansahu li talibil ilm ay yasbir 'ala al-faqr fa innahu halatun ikhtaraha Allah azza wa jalla lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku nasihatkan kepada para talibul ilm, hendaklah mereka bersabar dengan kemiskinan mereka, ya akhwan. Karena ini merupakan kondisi dan keadaan yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan untuk manusia yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa Rabbul Izzati yaqulu fi Kitabil Karim, "Wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin." Hada min sunnatillah. Hada min qadarillah azza wa jalla. Anna al-insan la budda yubtala bil ju' wan naqs, al-faqr, kemiskinan. Ini adalah merupakan sunnatullah di dunia ini yang hendaklah seorang muslim bersabar dengan apa yang telah menimpa mereka. Namun di samping kefakiran, apabila seorang bersabar dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kefakirannya tersebut dan menuntut ilmu, maka
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pada mereka kemuliaan sebagaimana telah dimuliakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah dimuliakannya para sahabat, para tabi'in wa ulama salafi hadhil ummah, dalam keadaan mereka itu orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak memiliki harta dunia. Maka ikhwan fiddin, a'azzakumullah, berkenan tentang meminta ini, sebagian para ulama mengecualikan dalam perkara-perkara yang diperbolehkan bagi dia untuk meminta. Hal itu disebabkan karena merupakan haknya. Seperti misalnya seorang meminta sesuatu kepada khadim, kepada pelayannya. Yang demikian ini diperbolehkan, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Kadang beliau meminta sesuatu, meminta tolong pada Anas bin Malik dalam banyak perkara. Yang demikian ini boleh. Ya. Atau dari ustaz ila talib atau tilmir misalnya. Yang demikian ini diperbolehkan. Demikian pula apabila dia meminta sesuatu yang itu merupakan haknya. Itu merupakan haknya. Dan para ulama berdalil dengan hadis yang sahih. Kalau tidak salah diriwayatkan oleh Bukhari atau Muslim, tatkala Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, hendak bersedekah, menyedekahkan kepada orang lain apa yang dia miliki dari hartanya. Dia hendak sedekahkan pada orang lain. Kabar ini sampai kepada Abdullah bin Mas'ud. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu kepada istrinya, engkau sedekahkan itu kepadaku lebih berhak daripada engkau sedekahkan kepada orang lain. Aku lebih butuh. Aku lebih membutuhkan itu. Lalu kemudian Zainab radhiyallahu taala anha pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenarkan perkataan Abdullah bin Mas'ud. Maka dari sini menunjukkan bahwa kalau itu merupakan haknya, dia boleh untuk meminta haknya. Ya, untuk meminta haknya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala tatkala beliau pun menjelaskan tentang hadis itu, ya, kalau tidak salah, karena ini sudah terlalu lama Anda dengarkan, ketika beliau berbicara dalam syarah Bulughul Maram dalam kitab Zakah, bahwa dari hadis ini pun menunjukkan boleh seseorang meminta dalam perkara-perkara itu merupakan haknya. Kalau misalnya di sana ada lembaga yang mereka menyediakan kitab-kitab gratis untuk para tulabul ilm. Namun ya tentunya mereka tidak mengetahui secara keseluruhan siapa yang berhak untuk diberikan. Maka diperbolehkan bagi seorang talibul ilm untuk meminta. Ya, apakah dengan mengirim surat kepada lembaga tersebut dan meminta hak dia sebagai seorang talibul ilm. Yang demikian ini wallahu a'lam bissawab diperbolehkan. Ini berkenan tentang masalah meminta, ya kawan. Adapun dalam permasalahan menjawab permintaan, ya, yang tadi seorang meminta, yang telah kita sebutkan bahwa asal hukumnya adalah seorang tercela tanpa ada sebab, tanpa ada hajah. Nah sekarang kalau ada orang yang meminta, bagaimana kedudukannya kita, ya, sebagai seorang yang dimintai sesuatu, sebagai seorang yang dimintai sesuatu, apakah kita berikan atau tidak? Dalam hal ini, keadaan seorang yang mengabulkan suatu permintaan pun ada berapa macam.
Keadaan yang pertama, seorang datang meminta, sekedar meminta, tanpa menyebut Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyebut nama Allah. Ya, dia tidak mengatakan as'aluka billah. Tapi dia hanya mengatakan saya minta sebagian dari zakat misalnya, dan dia orang miskin. Nah, apabila permintaannya itu merupakan permintaan yang diperbolehkan oleh syariat, yang diperbolehkan oleh syariat, dan dia termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan itu, maka tentunya boleh untuk diberikan. Orang yang miskin minta zakat. Nah, seorang yang termasuk di antara al-asnafus zamaniyah, orang yang rugi ataukah ibnus sabil misalnya, dia meminta suatu dari baitul mal, maka boleh untuk diberikan padanya apa yang dia butuhkan, karena dia termasuk orang yang berhak untuk menerimanya. Adapun keadaan yang kedua, apabila seseorang itu datang dan meminta dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala, bertawassul dengan nama Allah, as'aluka billah an tu'tiyani kada wa kada, aku meminta kepadamu dengan nama Allah agar engkau berikan padaku demikian dan demikian. Baik, dia menggunakan nama Allah. Apabila dia menggunakan nama Allah, maka tentunya asal hukumnya kita berikan, karena itu adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana akan kita sebutkan nanti hadisnya. Man sa'ala billah fa'atuh. Barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka berikan dia. Maka berikan dia. Kecuali dalam keadaan apabila dia meminta sesuatu yang akan mengantarkannya kepada dosa. Ya, dia meminta sesuatu yang akan mengantarnya pada dosa. Ataukah mendatangkan kemudaratan kepada yang diminta. Ya, mendatangkan kemudaratan pada yang diminta. Baik. Maka dalam hal ini tentunya tidak diberikan. Tidak diberikan. Kalau misalnya ada orang datang dan mengatakan pada antum, as'aluka billah ya akhi, a'tini fulusan uridu an ashrab al-khamr. Berikan duit. Mau diapakan? Anda mau minum whisky. Nah, ya, minum khamr dan yang semisalnya. Ya. Billah, as'aluka billah. Nah, dan kadang orang-orang Arab demikian, dari anak-anak sampai orang dewasa, terlalu terbiasa mengucapkan kata-kata yang seperti ini. As'aluka billah, as'aluka billah. Subhanallah. Jarin ala alsinatihim. Sudah yakni biasa di lisan mereka mengucapkan itu. Ya, dikit-dikit as'aluka billah. Dikit as'aluka billah. Apalagi kalau ditolak permintaannya. Allahul musta'an. As'aluka billah. Ya. Padahal ini bukan hal yang mudah. Dengan menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Apabila itu perkara akan menjerumuskan pada dosa, tidak boleh. Nah. Ya. As'aluka billah, ana minta uang. Ana minta karena Allah. Atau dengan nama Allah. Mau apa? Mau ngerokok. Haram. Tidak diperbolehkan.
Nah, ataukah mendatangkan kemudaratan kepada yang diminta. Mendatangkan kemudaratan pada yang diminta. Nah, ana minta padamu karena Allah apa? Rumah. Rumah. Dia enggak punya rumah kecuali itu. Nah, darar. Nah, atau ana minta kepadamu karena Allah. Ya. Tolong beberkan rahasia fulan misalnya. Tolong beberkan rahasia fulan. Nah, ini tidak boleh sama sekali. Ya, walaupun dia meminta dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, karena yang dia lakukan adalah perkara yang diharamkan. Nah, kalau ada misalnya seorang yang datang kepada yang lainnya. Ya, seorang laki datang kepada seorang wanita atau kepada walinya. Ana minta padamu karena Allah, serahkan anakmu. Saya ingin nikahi. Ana minta karena Allah. Ya, jangan sampai ada yang menjadikan as-su'al billah setelah ngaji kitab tauhid, jadikan ini sebagai wasilah, iya kan? Orang jadi ketakutan. Qala Rasulullah SAW, man sa'ala billah fa'atuh. Siapa yang minta karena Allah, berikan. Apapun itu. Allah musta'an. Ya, tinggal dilihat siapa ente. Nah, hal anta minas salihin, wa hal anta minal ladzina yaliqun biha misalnya. Barakallahu fiik. Walhasil jangan terlalu menggampangkan permasalahan ini, ya ikhwan. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'ala billahi fa'atuhu, barang siapa yang meminta dengan nama Allah, maka berikanlah dia. Berikan, selama tidak mendatangkan darar, ya, atau tidak menjatuhkan ke dalam haram. Wa man ista'adza billah fa'idhuhu, dan siapa yang meminta perlindungan dengan nama Allah, maka berikan kepadanya perlindungan. Berikan padanya perlindungan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi seorang wanita Ibnatul Jawn, lalu kemudian wanita ini mengatakan pada Rasulullah, "A'udzubillahi minka." A'udzubillahi minka. Berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama Allah darimu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padanya, "Laqad udti bi'azim." Sungguh engkau telah meminta perlindungan kepada yang Maha Agung. Ilhaqi bi ahlik. Kembali kamu kepada keluargamu. Ya, kembali kamu kepada keluargamu disebabkan karena dia telah isti'adzah, minta perlindungan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Wa man da'akum fa'ajibu. Dan siapa yang memanggil, mengundang kalian, maka jawablah. Fa'ajibu. Jawab. Bukan yang dimaksud di sini da'akum, manggil, panggilan, dipanggil. Nah, akan tapi yang dimaksud di sini adalah semacam undangan, ya, undangan, ya, apakah makanan dan yang semisalnya. Dan hadis ini dijadikan dalil oleh Az-Zahiriyah bahwa apabila seorang muslim itu diundang, maka dia wajib untuk menjawab undangan tersebut. Itu asal hukumnya. Selama tidak ada hal-hal yang haram, ya, yang terdapat di sana, maka asal hukumnya adalah dijawab. Dikabulkan panggilan tersebut, undangan itu. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini, undangan dalam bentuk lisan
ataukah undangan dalam bentuk tulisan. Ya. Seperti yang sekarang ini biasanya dalam undangan pernikahan, mereka karena mungkin kesulitan dengan lisan, maka dengan tulisan undangan. Apabila disebutkan namanya secara ta'yin kepada Bapak fulan, ya, maka keadaannya sama seperti seorang yang menyampaikan secara lisan, secara ta'yin pula. Ya. Berbeda misalnya kalau undangan itu sifatnya umum. Ya, kepada santri Ibnul Qayyim misalnya. Siapa santri Ibnul Qayyim? Terlalu banyak. Setengah saja makanan sudah habis. Setengah dari mereka makanan sudah cepat habis. Nah, apalagi untuk semua. Nah, undangan umum. Undangan secara umum, tidak ditakyin nama-namanya. Maka ini hukumnya tidak wajib. Ya. Sebab tidak ada ta'yin. Ya, akan tapi kalau satu orang, dua orang sudah mencukupi, ya kan? Ya, kalau di kalangan santri sudah terpenuhi, ya kan? Ya, sebagaimana yang kita ketahui dalam pembahasan mutlak. Akan tapi kalau disebutkan namanya, kedudukannya sama. Kedudukannya sama. Adapun jumhur dari kalangan para ulama, mereka merinci dan membedakan hukum antara menjawab undangan pernikahan dengan yang lainnya. Bahwa kalau menjawab undangan walimatul urs, pernikahan, mereka mewajibkan. Ya, adapun selain dari undangan pernikahan, maka hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Adapun khusus pada undangan pernikahan, mereka wajibkan. Hal ini disebabkan karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata Rasulullah SAW, "Syarrut ta'am ta'amul walimah." Syarrut ta'am ta'amul walimah. Yud'a ilaiha man ya'baha wa yamna'uha man ya'tiha. Sejelek-jelek makanan adalah makanan al-walimah. Makanan pernikahan atau acara pesta pernikahan yang mana dipanggil, diundang orang-orang yang semestinya mereka tidak ingin datang. Ya, dan dicegah orang yang justru datang. Yang mereka butuhkan, butuh untuk makan, justru dicegah. Yang dipanggil hanya orang-orang kaya. Padahal mereka ini orang yang tidak butuh dikasih makan. Iya kan? Karena mereka orang-orang yang kaya. Inilah acara walimah yang jelek. Lalu kata Rasulullah SAW, "Wa man lam yujib faqad asallahu wa rasulah." Barang siapa yang diundang lalu kemudian dia tidak menjawab, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Maka hadis ini khusus berkenaan tentang masalah walimatul urs. Sehingga jumhur dari kalangan para ulama membedakan antara hukum walimatul urs dengan undangan yang lainnya. Adapun selain dari walimatul urs, maka asal hukumnya sunnah. Wallahu a'lamu bissawab. Dan tentunya di sana ada persyaratan-persyaratan, ya, tentang menjawab panggilan atau menjawab undangan seorang yang mengundang. Ya, misalnya yang mengundang itu tidak termasuk orang yang dianjurkan untuk dihajar. Ya, mungkin dia dari kalangan ahlul bidah yang kita dianjurkan untuk menghajar dia. Sehingga tatkala dia mengundang, maka tidak wajib hukumnya untuk mengabulkan keinginannya. Ataukah pada acara tersebut terdapat kemungkaran, musik, ikhtilat, dan yang lainnya dari perkara-perkara mungkar yang sering terjadi dalam sekian banyak acara-acara walimahan tersebut. Maka apabila terdapat hal-hal yang seperti itu, maka tentunya
tidak diwajibkan bagi seorang dalam rangka ingkarul munkar untuk mendatangi tempat tersebut. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu." Dan barang siapa yang melakukan hal yang ma'ruf kepada kalian, maka balaslah dia. Balas seperti apa yang diberikan kepada antum. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan." Ya. Tidaklah balasan dari perbuatan kebaikan itu melainkan kebaikan pula. Maka apabila ada seorang yang berbuat baik pada antum dengan memberi hadiah, balas. Berikan pula kepada dia hadiah. Nah, fakafi'u. Apabila ada seorang yang memberikan kebaikan pada kalian dalam bentuk amalan, perbuatan misalnya, maka balas dia, ya, dengan sesuatu yang kira-kira, ya, menjadikan balasan dari apa yang telah dia berikan pada kita. Namun terkadang ya ikhwan, ada orang-orang yang tatkala mereka memberikan sesuatu kepada kita, mereka tidak menuntut dari kita untuk kita balas dengan sesuatu pula. Karena mereka telah mencukupi. Ya. Misalnya mungkin ada seorang pejabat. Ya. Seorang pejabat. Atau orang yang kaya raya. Memberikan sesuatu kepada kita. Memberikan sesuatu kepada kita. Hadiah. Sementara kita orangnya pas-pasan misalnya. Ya bagaimana cara kita membalas? Kita membalas dengan milik kita pun, ya bagi mereka tidak berharga, ya kan? Mereka punya lebih daripada itu semua. Nah, sehingga dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pula petunjuk kepada kita. Fa illam tajidu ma tukafi'uh fad'u lahu. Apabila kalian tidak mendapatkan sesuatu yang kalian bisa membalas dengannya, maka doakan kebaikan pada dia. Hatta tarau annakum qad kafa'tumu. Sampai kalian menganggap bahwa kalian telah membalas kebaikannya. Jazakallahu khairan. Ya, atau di halatul ghaib, jazakallahu khairan. Masyaallah, barakallahu fi, dan seterusnya. Ya. Kita ulang-ulang sebagai tanda balas jasa terhadap apa yang diberikan pada kita. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i bi sanadin sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasa'i dengan sanad yang sahih. Sampai di sini ya kawan. Mudah-mudahan apa yang kita sebutkan ini dapat memberikan manfaat kepada kita. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.